Assalamualaikum, perkenalkan saya Muhammad Mulakif Al-Qarni dari Pendidikan Dokter Angkatan 2023 dengan akhiran NIM 18. Saya Yusifah Triana Anwar dengan nomor NIM akhir 072 dari Prodi Farmasi Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Haris Yudowa Wijayanto dengan akhiran NIM 071 dari Prodi Farmasi Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra Naswa dengan akhiran NIM 074 dari Program Studi Sarjana Farmasi Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Ol Inayah dengan akhiran NIM 073 dari Farmasi Angkatan 2023. Di sini kami dari kelompok Latihan Bahasa IPE akan menjelaskan tentang cara pencegahan penularan penyakit dari jamaah haji. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu orang ke orang lainnya melalui virus, bakteri, parasit, maupun jamur. Penularannya bisa lewat udara, droplet, kontak langsung, makanan dan minuman yang terkontaminasi, maupun melalui vektor. Nah, pada ibadah haji, risiko penularan meningkat karena jutaan orang berkumpul di satu tempat, mobilitas yang sangat tinggi, dan kondisi fisik jamaah yang sering menurun akibat kelelahan dan cuaca yang panas. Penyakit menular yang paling sering dialami oleh jamaah haji adalah infeksi saluran pernapasan, mulai dari influenza-like illness, batuk pilek, hingga pneumonia, yang itu merupakan penyebab kematian infeksius yang paling utama selama ibadah haji. Selain itu, penyakit yang juga cukup sering terjadi dan perlu diwaspadai adalah diare, meningitis meningokokus, MERS-CoV, dan juga COVID-19. Secara keseluruhan, mortalitas jamaah haji berada pada kisaran 200 hingga 400 per 100 ribu jamaah, dan pneumonia merupakan salah satu kontributor penting pada kelompok penyakit infeksi. Nah, dengan memahami jenis penyakit dan besarnya risiko penularan, maka kita dapat menjadi lebih waspada dan menerapkan langkah pencegahan seperti menjaga jarak, vaksinasi, dan memperhatikan kondisi kesehatan pribadi selama ibadah. Cara pencegahan yang pertama yaitu menggunakan vaksin. Perjalanan haji melibatkan jutaan orang dari berbagai macam negara, sehingga vaksin perlu dilakukan untuk melindungi diri kita maupun orang lain dari penyakit yang menular. Beberapa vaksin yang wajib dilakukan yaitu ada vaksin influenza, vaksin meningitis, dan vaksin COVID-19. Selain itu, vaksin pneumonia dan vaksin hepatitis B juga sangat dianjurkan, terutama bagi lansia yang memiliki riwayat penyakit kronis. Vaksin ini dilakukan minimal 2 bulan sebelum keberangkatan untuk membentuk kekebalan tubuh yang optimal. Cara pencegahan yang kedua yaitu dengan menggunakan masker. Saat menjalankan ibadah haji, kita akan bertemu jutaan orang dari berbagai negara. Kondisi ini meningkatkan risiko penularan penyakit, terutama yang menular lewat udara seperti flu, COVID-19, batuk pilek. Salah satu cara sederhana namun sangat efektif untuk mencegah penularan adalah dengan menggunakan masker. Gunakan masker dengan benar, menutupi hidung dan mulut, terutama di tempat yang ramai. Saat batuk atau berada di ruangan tertutup, gantilah masker secara berkala dan pilih masker yang bersih serta nyaman digunakan. Kemudian adalah mencuci tangan secara teratur dan benar. Tangan kita ini sebenarnya adalah media utama dalam kebanyakan kasus virus dan bakteri. Ketika kita di ruang publik, ketika kita menyentuh benda-benda yang di sana seperti gagang pintu, kemudian peralatan makan bersama, ataupun ketika kita menjabat tangan dari seorang teman ataupun sahabat kita, melalui kontak fisik tersebut, kuman dapat berpindah ke tangan kita. Nah, dengan membiasakan untuk cuci tangan secara teratur dan benar ini dan menggunakan air mengalir dan sabun, hal ini itu dapat membantu kita untuk membersihkan bakteri dan virus yang ada di tangan kita. Kebiasaan ini umumnya itu baik untuk dilakukan ketika kita sebelum dan sesudah makan, kemudian setelah dari toilet, kemudian setelah kita batuk atau bersin, ataupun ketika kita setelah berkontak fisik dengan teman kita seperti menjabat tangannya ataupun berpelukan. Nah, terus bagaimana jika tidak ada air? Jika tidak ada air, kita bisa menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol untuk mensterilkan tangan kita dari virus dan bakteri yang ada di tangan kita. Selanjutnya adalah hindari kontak langsung dengan jamaah lain. Ketika di tanah suci, kita bertemu dengan jamaah lain yang kita tidak tahu apakah mereka itu sehat ataupun mereka sakit.
Nah, untuk menjaga kesehatan, kita bisa menghindari kontak langsung dengan jamaah lain seperti bersahabat tangan ataupun berpelukan. Kemudian jika di tempat ramai, kita bisa menjaga jarak aman agar kita tidak terjangkit oleh virus dan bakteri. Kemudian kita juga tidak ikut berkontribusi dalam penyebaran virus dan bakteri. Menurut saya, tindakan ini bukan merupakan tindakan yang tidak peduli terhadap orang lain dan tindakan yang cuek. Menurut saya, tindakan ini itu merupakan bentuk kasih sayang kita kepada jamaah lain agar kita dan jamaah lain itu bisa menjalankan ibadah secara sehat dan secara khusyuk. Yang kelima yaitu hidrasi tubuh dengan baik. Salah satu langkah penting dalam upaya pencegahan penyakit menular bagi calon jamaah haji adalah menjaga hidrasi tubuh secara optimal. Kondisi cuaca di Tanah Suci cenderung panas dengan suhu mencapai 48 derajat Celcius. Kondisi ini dapat menyebabkan dehidrasi tubuh ataupun kehilangan cairan tubuh secara berlebihan. Oleh karena itu, jamaah haji dianjurkan mengonsumsi cairan yang cukup atau dengan mengonsumsi air putih sebanyak 2-3 liter per hari. Selain itu, jamaah haji juga dianjurkan membawa botol minuman pribadi untuk menjaga kebersihan serta mempermudah pemenuhan kebutuhan cairan kapanpun diperlukan. Yang keenam, gunakan perlengkapan pribadi. Jamaah haji juga dianjurkan untuk selalu menggunakan perlengkapan pribadi seperti handuk, alat makan, serta perlengkapan mandi masing-masing. Kebiasaan berbagi barang dengan orang lain sebaiknya dihindari, karena dapat menjadi sarana penularan berbagai penyakit menular seperti influenza, infeksi saluran pernafasan, dan juga penyakit kulit. Dengan menjaga penggunaan perlengkapan pribadi, kebersihan diri dapat lebih terjamin dan resiko penularan dapat diminimalkan. Poin yang ketujuh adalah menjaga kebersihan makanan dan juga minuman. Dalam pelaksanaan ibadah haji, para jamaah pastinya membutuhkan makanan dan juga minuman sebagai asupan nutrisi dan juga asupan energi. Sehingga para jamaah perlu memastikan makanan yang dikonsumsi dimasak hingga matang dan disajikan dengan bersih. Kemudian, minumlah air kemasan atau dari sumber yang terjamin kebersihannya. Selain itu, hindari makanan mentah, minuman es, atau jajanan pinggir jalan yang kebersihannya masih diragukan. Dengan menjaga kebersihan makanan dan minuman, jamaah haji dapat mencegah penyakit dan tetap fit selama beribadah. Poin yang ke-8 adalah ikuti petunjuk petugas kesehatan haji. Selama pelaksanaan ibadah haji, penting bagi setiap jamaah untuk selalu menjaga kesehatan dan mengikuti aturan yang berlaku. Hal ini juga menjadi tindakan preventif penyakit menular di kalangan jamaah haji. Maka, setiap jamaah haji wajib mematuhi seluruh protokol kesehatan dan jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia ataupun Otoritas Arab Saudi. Selalu ikuti arahan petugas kesehatan selama ibadah, dan bila muncul gejala seperti demam, batuk, atau tidak enak badan, segera periksakan diri agar mendapatkan penanganan dengan cepat dan mencegah penularan ke jamaah haji lainnya. Sekian dari kelompok HIPE 18, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.